Oke lo guys, welcome back to my channel di Murdo ya. Kali ini gue mau ngebahas keyboard lagi, yaitu Wacove WK68. Jadi ini bisa gue bilang ya keyboard terbaru dari Wacove, yaitu WK68 di versi 65% layout knob. Jadi langsung aja kita buka ya, unboxing dulu. Pertama ya jelas dapat buku manual khas Wacove yang lengkap banget. Terus dapat plastik dust cover top juga. Nah next langsung ke keyboardnya. Sebelum ke keyboard kita tetap dapat aksesoris seperti Type A Type C cable dan juga 2-in-1 keycap spooler ya, switch spooler. Jadi dia nggak dapat spare switch gitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung ini dia guys ya, keyboardnya Wacove WK68. Oke, langsung aja gue bahas mulai dari si WK68-nya dulu ya. Jadi WK68 punya banyak varian warna dan 3 tipe switch. Jadi ini gue kasih lihat beberapa aja dulu ya. Jadi ini contohnya ada yang white, black, gray. Terus ini ada yang gradient red ya. Yang gradient itu semuanya dia shine through keycaps di side printing gitu. Nah langsung aja deh kita mulai bahas ke WK68 ya. Sebelumnya gue langsung mau bilang aja bahwa keyboard ini ya keyboard 65% layout knob plastic case yang semua fitur kekiniannya itu ya udah mentok gitu ya buat di plastic case 500 ribuan. Jadi kayak apa aja, contohnya kayak remote PCB ya udah bisa Bluetooth wireless wire, terus juga bisa Windows Mac mode ya, terus juga ada dongle-nya yang dimana dongle-nya udah magnetik penyimpanannya, terus Type C juga tipenya. Lalu dia juga udah ada knob buat atur volume, terus dia juga udah ada adjustable fit-nya di bawah ya, ada 2 ketinggian seperti ini. Selain itu dia juga pakai PCB flex cut, juga pakai polikarbonat plate flex cut, pakai udah south facing RGB PCB, universal juga soketnya, terus juga pakai double shot PBT keycaps. Ya jadi secara kesimpulan ya ini adalah keyboard zaman now gitu ya, yang dimana mengikuti internal struktur zaman now, yang dimana foam board, udah gasket mount, pakai double shot PBT keycap, south facing RGB, ya kayak gitu aja guys sebenarnya. Intinya kesimpulannya kayak gitu guys. Nah cuman biar lebih lengkap videonya kita coba bongkar aja satu keyboard ya guys, buat lihat juga detail dalamnya biar bisa comparison sama keyboard lainnya. Nah ini udah gue coba bongkar satu ya. Tapi untuk di video kali ini disclaimer, gue tidak compare secara detail dengan keyboard lain kayak Aula F65, Vortex GT Beyond, RKR, karena memang ini videonya khusus untuk bahas si WK68 nya doang. Untuk comparison detailnya nanti itu di next video ya. Oke, jadi top case seperti biasa ya, plastik. Buka tutupnya pakai clip ya, jadi hati-hati aja. Kalau gue sih ngebukanya itu pakai obeng, kayak obeng gini ya, gue masukin, gue congkel-congkel, otomatis keycap saya itu udah pasti jadi coak ya karena plastik. Dan juga sekali lagi kalau kalian memang mau buka, yang sebenarnya keyboard ini nggak perlu dibuka juga karena nggak ada yang bisa dimodifikasi juga dalamnya guys. Kalau kalian tetap mau buka, hati-hati bagian ini dia. Ya jadi saklar pentul kecilnya ini hati-hati patah saat kalian masang kembali di bagian sini nih guys ya. Tuh, dia kan bisa geser kiri kanan, jadi kalian harus sejajarin. Udah itu aja reminder dari gua guys. Karena gue sering kali patah gitu ya saat buka, saat pasang balik. Oke, kita mulai bahas mungkin dari paling bawah ya, jadi dari bottom case. Nah bottom case-nya seperti ini gitu ya. Nih kalian bisa lihat aja, dia memang tipenya, desainnya dia beda sendiri, yaitu dia punya diffuser LED di sini ya, buat RGB tembus di sini. Jadi nanti RGB-nya itu tembus ke bawah ke meja kalian gitu ya, di sekelilingnya gini guys ya, jadi terang gitulah. Oke, terus kemudian untuk bottom case-nya ya, dia tipe-tipe bottom case yang sama kayak Aula sama kayak RKR, di mana dia ini ya tipis banget, injection polikarbonat injection ya atau ABS yang sebenarnya tipis banget. Ini udah sering kali gua bahas gitu ya. Jadi brand yang paling beda di market untuk plastic case itu adalah gue bilang I Love B. Kenapa? Karena bottom case-nya dia itu injectionnya itu tebel banget guys ya. Jadi kayak ada berapa lapis gitu di bottom case-nya ya. Sedangkan kalau tipe-tipe keyboard seperti ini yang dimana case-nya ini tipis banget, yang harusnya suaranya jadi hollow, dia mereka pabrik mengakalinya dengan apa? Dengan cara ini dia, yaitu silikon pad yang tebel ya. Di Aula F75 gue udah pernah bongkar juga, videonya udah ada dalemannya seperti apa. Itu Aula F75 lebih tebel lagi silikonnya dari ini, makanya dia jadi salah satu keyboard
yang kerasa paling premium karena kerasa paling berat gitu guys di saat dipegang, saat diangkat. Nah sekarang silicone pad ini gua ngeliat di mana-mana udah dipakai. Contohnya kayak di Vortex GT Beyond udah ada, gua lihat dari spesifikasinya. Aula 65 juga dipakai ya. Di sini dia juga dipakai nih di WK68 ya. Salah satu trik pinter dari pabrik lah buat mengakali feel premium dari plastik dan juga mengakali hollowness-nya plastik ya dengan cara pakai silikon yang tebal seperti ini. Oke, kemudian next ada baterai. Baterainya dia ini udah 4000 mAh sama kayak Aula F65 ya. 4000 udah lumayan gede buat layout 65%, dan juga dia pakai modul knob sama daughterboard yang sambungannya itu GST cable. Nah terus di lapisan kedua jelas dia dapet foam seperti ini ya. Dia bukan poron, tapi setahu gua ini namanya EPDM foam gitu ya guys. Ya intinya keyboard ini foamnya udah lengkap 5 layer dampening gitu ya. Terus ini PCB-nya flex cut per key. Terus dia juga dapat plate-nya flex cut ya. Dapat PET sheet, dapat EXP juga. Pokoknya foam udah bener-bener lengkap. Makanya gue bilang nggak ada yang perlu atau nggak ada yang bisa dimodif juga dari ini keyboard. Nah untuk gasket mount-nya, jadi gasket mountnya itu dia pakai tipe gasket shock seperti ini, yang dimana menurut gua gasket shock seperti ini lumayan bagus tapi lumayan cukup mental-mentul, cukup bouncy. Ya jadi kalau gua ngerasain ngetiknya, keyboard ini salah satu keyboard yang bouncy banget tuh guys ya. Jadi ya untuk feel ketiknya soft banget lah, udah enak gitu ya buat di harga segini. Udah mantep lah gasketnya, nggak gasket-gasketan gitu guys. Nah terakhir yang bisa gua bahas mungkin yaitu stabilizer. Stabilizer dia itu sebenarnya udah bagus ya, flat mount stabilizer. Jadi kalau kalian ketik ini ya beberapa keyboard, beberapa unit ya, gue dapet yang ada rattle, beberapa ada yang enggak ya. Namanya pabrik pasti hoki-hokian lah dapetnya untuk stabilizer. Tapi overall dari beberapa unit yang gue coba itu udah hampir 90% no rattle ya. Jadi udah tinggal langsung pakai aja, keyboardnya udah mantep. Nah so itu dia buat WK68 ya guys. Sekarang kita bakal sound test aja ketiga switch ini dan gue bakal simpulin akhirnya, oke? Oke, so itu dia gimana guys buat WK68, suaranya gimana. Jadi gua langsung simpulin aja mulai dari typing feel. Typing feel seperti yang gua jelaskan tadi ya, singkat aja, dia typing feel itu udah cukup soft dan lumayan bouncy guys. Jadi buat typing ya udah enak banget lah, udah soft banget. Nah kemudian ke suara, ini lumayan penting nih guys ya. Jadi ada 3 switch, brown, moon white, dan juga yang rogue ya. Yang brown tactile sendiri, sisanya linear. Jelas yang tactile ini ya, tactile ini dari brand gue nggak tahu ya, dia ini bener-bener ampas guys. Jadi switchnya ini jujur aja bener-bener ampas gitu ya. Gue sebagai penjual yang jujur, gue harus jujur gitu ya guys. Ini switchnya bener-bener ampas. Dia kayak light tactile, tactile-nya hampir gak berasa sama sekali, dan suaranya juga jelek banget. Makanya gue sengaja ya, mau nggak mau gue ngejual keyboard yang satu ini lebih murah lumayan jauh dibanding keyboard yang lainnya ya. Jadi dia harganya itu di bawah 450.000, udah lumayan jauh banget lah. Anggap aja gue jual keyboard yang satu ini, yang brown switch ini, anggap aja gue jual keyboardnya bare bone, gue kasih free switch, gue kasih free keycaps gitu ya, karena ini bener-bener switchnya ampas banget guys. Nah terus kemudian ke yang moon white ini. Jadi moon white ya, dia itu memang switchnya udah lumayan banget ya. Kalian bisa denger aja dari suaranya langsung, dia switchnya itu udah lumayan banget. Kalau kita bandingin sama yang rogue ya, jadi memang suara yang rogue ini jauh lebih bagus. Gue nggak bisa bilang jauh banget, tapi kerasa, lumayan kerasa bedanya dari moon white ke si rogue ini guys. Yang rogue ini ya, dia itu suaranya itu udah kayak switch 3900 ke atas guys. Jadi suaranya udah clean ya,
nggak ada scratchiness, suaranya itu clean, padat banget ya, full padat sounding ya, full sounding. Terus dia itu high pitch, jadi kalau dipakein di sini itu suaranya kayak poppy dan clean banget lah. Sedangkan kalau Moon White ini dia suaranya itu mungkin gue masih bisa bilang harsh atau kasar, atau masih agak sedikit berantakan suaranya gitu ya guys, nggak se-clean yang Rock pokoknya. Ya memang untuk kalau harga juga beda ya, yang si Rock ini lebih mahal ya, dan juga keycaps Gradient udah pasti harganya lebih mahal daripada keycaps yang biasa seperti ini. Nah jadi kesimpulan akhir gue adalah ya WK68 adalah keyboard sama seperti keyboard lainnya kayak Aula, kayak RKR, kayak Vortex Beyond, dimana keyboardnya harganya di 500 ribuan ya. Kalian udah dapet semua fitur kekinian yang ada knob, remote PCB, universal hot swap socket, suaranya juga udah full foam bagus ya, cast full foam 5 layer dampening, padat juga karena ada silicone padnya. Ya udah gitu aja guys, gak ada yang bisa gua kasih penjelasan lainnya. Dan kalau mau di compare sama yang lain di video berikutnya ya gua bahas dikit aja ya, ini keyboard sama aja gitu guys, yang gak ada yang bikin keyboard ini lebih better jauh dibanding yang lainnya, nggak bisa guys, karena semuanya 11-12 saja, nggak ada perbedaan yang signifikan banget, kecuali si brand mana, yaitu brand I Love B, itu satu-satunya yang paling beda dari yang lainnya guys. Sayangnya dia nggak ada layout 65%. Oke, so itu aja buat Wacom WK68 ya, nanti kita bakal bahas lebih detail lagi dibandingin sama keyboard yang lainnya gitu ya. Oke, so itu aja guys buat video kali ini, see you on next video, thank you and bye bye.